المنزه عن الأمراض والأنداد والجهات والأعضاء لا يجري عليه الزمان القائل في محكم التنزيل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأوحى إلى نبيه المكرم فقال مر بالمعروف وانه عن المنكر فصلى الله وسلم على حبيب الحق وسيد الأكوان الذي جاهد في الله حق جهاده وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلم الهدى بأحسن لسانه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل أما بعد حضرة الكرام والمحترمين para alim ulama, para sepuh bini sesepuh, para masyayikh, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus Romo Kiai Haji Abah Sawi sakeluarga, jamaah fatayat hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu dimudahkan segala urusannya dan semoga rezekinya kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menyempatkan waktu yang sibuk untuk menghadiri majelis ilmu. Ini bukanlah sesuatu kebetulan, tapi panjenengan sedaya niki dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan. Di luar sana ketika mendengar undangan nanti pada hari Ahad ada kajian kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang datang dan juga ada yang tidak datang. Yang datang berarti maknanya dia dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melangkahkan kakinya menuju ketaatan kepada Allah, yaitu mencari ilmu ahli sunnah wal jamaah. Padahal panjenengan diundang teka terus baliknya orang diparingi amplop, ya kan? Undangannya yang undangan umum, pengumuman, ya kan, di setiap musola. Tapi kok panjenengan gelem jan dimain duit ya ora teka ya mau minum banyu putih baru wis jajan ya sawetene lah. Tapi kok panjenengan mudah melangkahkan kakinya menuju majelis yang seperti ini karena memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panjenengan dados tiang-tiang sing selamat dunia lan akhirat. Amin. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakan nikmat-nikmat ini untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Di luar sana ada orang yang punya kaki tapi tidak bisa berjalan, nah ini juga bisa berjalan.
Di luar sana ada yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Di luar sana ada orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Kita alhamdulillah diberi nikmat Allah berupa apa? Bisa melihat. Maka gunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kita diberi kedua kaki oleh Allah Ta'ala, digunakan untuk melangkah langkahan yang menuju ketaatan kepada Allah, bukan untuk melangkah kemaksiatan. Bangun. Kalau ada ya maksiat di luar sana, ya kadang lebih semangat kaki ini untuk melangkah, ya. Tapi kalau ada kajian majelis ilmu, kayaknya rasanya berat kaki ini untuk melangkah. Dan ini ujian, diuji. Jadi manusia oleh dunia ini diuji. Jadi diberi kesehatan, diuji ya. Apakah kita bisa menggunakan kaki ini melangkah menuju ketaatan kepada Allah atau sebaliknya? Lah, orang-orang yang menggunakan kedua kakinya ini untuk melangkah ketaatan kepada Allah, ini berarti orang yang bersyukur kepada Allah. Punya telinga digunakan untuk mendengar apa? Hal-hal yang tidak bermaksiat, seperti mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan ilmu agama. Jika kita mau mendengar ya lagu-lagu yang tidak mengandung pendidikan berupa ilmu agama, maka mestinya kita harus lebih ya semangat untuk mendengarkan kajian ilmu agama, bukannya malah tidur. Gimana? Ya, jangan dibalik. Kalau mendengarkan musik-musik semangat, tapi kalau mendengarkan ngaji tidak semangat ya. Saya bukan benci terhadap sholawat, kulo yo senang sholawat. Tapi bagaimana fenomena zaman saat ini? Semisal di sana ada undangan sholawatan, ya tim robanane dia ramai teman, ya. Tapi angger semisal anak pengumuman, ya di sana ada kajian kitab ilmu ahli sunnah wal jamaah yang berangkat cuma berapa coba dibandingkan dengan yang satunya, lebih sedikit yang kaji. Kenapa? Karena setan itu ya tugasnya adalah menggoda umat Kanjeng Nabi supaya menjadi teman kelak mangketan akhirat, ya supaya menjadi teman dan neraka. Ya, jadi temannya setan itu maksudnya al-jinnul kafir, jin yang kafir itu disebut dengan syaitan. Ya, jin yang kafir disebut dengan syaitan. Jadi syaitan ini atau jin yang kafir ini mencari teman, ya nanti di neraka jahanam. Temannya siapa? Umat Kanjeng Nabi. Digoda. Pokoknya ambil urusan ngaji emen abot. Kenapa? Karena menawi panjenengan iku ngertos tentang akidah sing bener, akidah sing keliru, tentang perkara sing wajib, perkara sing haram, perkara sing hak, perkara sing batil, maka panjenengan bakalan selamat. Gimana? Makanya apa? Bagaimana caranya umat Kanjeng Nabi ini jauh dalam ilmu agama? Jadi supaya panjenengan itu agung dalam kitab-kitab para ulama, ya supaya apa? Supaya panjenengan boten ngertos di akidah sing bener, di akidah sing keliru. Akhirnya panjenengan anak wong ceramah dia ya diterima, anak wong ceramah sinai dia ya diterima. Bener orangnya. Lah masih kebanyakan ya orang-orang yang belum paham tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pangapunten, tolak ukurnya itu sanes ilmu, tapi tolak ukurnya apa? Kepenak lan orang kepenak. Pangapunten proses model lalu merawat ceramah yang anak bisa enak temen enggak kalau dengan orang kepenak ya gue
Ambil ngono kok, ya bisa enak mendirokan, padahal ternyata kajiannya lebih repot begitu. Ternyata yang disampaikan apa? Ya akidah-akidah yang berlawanan dengan akidah Rasulullah sahabat. Ya, ini malah terjadi apa? Terjerumus dalam kesesatan tanpa disadari. Terus ambil lama kok orang kepenak. Ya, si bisa nih terlalu serius ya mas. Orang lah guyonane semisal. Nah, niki pancen ya coba kami panjenengan sedoyo. Panggolet selamat apa panggolet hiburan? Gimana? Angger panggolet hiburan nontonnya wah Pak Sule. Terus apa Andre kayak lo. Sing apa lawak-lawakan kayak guyonan tok muribet. Ya. Lah, kalau orang-orang dulu, ini cerita kiai-kiai dulu dan orang-orang dulu. Mereka yang akan menjadi tolak ukur dalam kajian adalah keilmuannya. Jadi, nyong melu mana karena isine akidah Ahlus Sunnah. Lah, nyong orang melu mana walaupun kepenak dirokokna tapi isinya butuh akidah Ahlus Sunnah. Lah kayak yang dipikir. Ya. Jadi aja karena nafsu. Karena ilmu agama itu bukan karena nafsunya ter. Lah perasaannya anggar kene kepenak. Lah tolak ukurnya masih ngangge nafsu. Tolak ukur itu harus dengan syariah, dengan ilmu. Oh, ngene ilmune benar-benar nyelamatkan dunia lan akhirat. Apalagi bu, pengampunan zaman saniki sudah banyak kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, padahal dulu pada zamannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sinten Hasyim Asy'ari niku? Pendiri Nahdlatul Ulama, namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi fatayat kan berarti ya harus mengenal sosok pendiri Nahdlatul Ulama, Syekh Hasyim Asy'ari. Ada apa sih sebenarnya yang ada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama? Kok masyarakat disuruh untuk ikut organisasi ini? Gitu kan? Kita tengok pendiri Nahdlatul Ulama sedang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ternyata setelah kulo ngaos kitab-kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, salah satunya karya kitab beliau bernama Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dalam kitab itu nerangkan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka ini sudah menjadi bukti ternyata pada dasarnya organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, isi kajiannya adalah ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi NU adalah organisasi ormas ya sebagai wadah untuk menjelaskan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalamnya. Jadi kalau ada kajian-kajian fatayat, maka yang lebih harus diunggulkan adalah khusus kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ini mengidentikan, menunjukkan misi dan visi yang dibawa oleh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dengan jelas, dengan tegas beliau menjelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus pakai panjenengan ngertos, oh ternyata NU itu hanya sekedar wadah dan isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada itu. Nah, pada kesempatan siang hari ini, seperti dari awal pun disampaikan,
kita akan mengkaji salah satu kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama kitabnya Risalatul Tahdzir minal Firaqis Tsalatsah. Risalah itu bahasa Arab itu. Cara di bahasa Indonesia atau diterjemahkan ya maknanya surat. Surat itu berarti ya tipis, orang ambil kayak buku-buku liane. Berarti kitab Risalatul Tahdzir kitabnya cilik, orang yang gede ya kitabnya bawah. Ya cuma sedikit. Tapi jangan ya mengira kitab yang kecil seperti ini tidak berkualitas, tapi di dalamnya luar biasa. Sudah menjadi tradisi para ulama-ulama dulu. Kalau ulama-ulama salaf niku dalam bahasa kitab niku biasanya ringkas, tapi isinya mendalam. Ya, qalilul alfaz katsirul ma'ani. Jadi secuil kata-katanya, tapi tersirat makna sing sangat luas. Jadi walaupun kita cilik kayak dia, kotak jelasnya satu detail sampai baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Niki kula tak kari mukadimah iki. Terus kitab niki diparingi asma atau judul Risalatul Tahdzir minal Firaqis Tsalatsah. Surat ya atau kitab ya ringkas yang menjelaskan tentang peringatan, memberi peringatan tentang bahaya 3 kelompok. Sebenarnya banyak kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang perlu kita jauhi dan hindari. Cuma niki kerangka 3 kelompok niki pun masyhur, pun terkenal penghuni-huni di Indonesia, di Jazair, di Tunis, terus kemudian di Palestina, kemudian di Arab dan di mana-mana. 3 kelompok niki pun tersebar, sehingga khusus dalam kitab niki jelaskan 3 kelompok. Terus kemudian apa hukum ya menyebut nama orang lain, menyebut kelompok ya dengan menyebut kejelekan dan kesesatan ya yang dibawa oleh kelompok tersebut. Apakah ini termasuk ghibah? Bukan. Itu termasuk rasani. Misalnya lagi jelaskan kelompok ini ya berpaham sesat karena meyakini demikian. Aja ngomong mereka kalau nyebut dia ini ghibah, rasani kelompoknya sesat ya wonten. Iki wonten batik. Jadi ya memperingatkan kepada masyarakat tentang bahayanya kelompok-kelompok yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menyebut namanya, menyebut kesesatan-kesesatan yang dibawa, menjelaskan kerusakan-kerusakan dan bahayanya yang dibawa oleh mereka. Ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Justru ini termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mengetahuinya. Jadi ini termasuk masuknya bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji kepada umat Kanjeng Nabi karena ada 2 alasan. Yang pertama, umat Kanjeng Nabi itu beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan benar. Terus yang kedua, karena umat Kanjeng Nabi itu diperintah marang syariat untuk menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wata dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wah, guys, mau pantas-pantas. Saya yang mau pantas-pantas, mereka kiai. Nah, maknanya ini, ya, maknanya kuntum khaira ummah. Kuntum ana sapa sira nabi iku khairu ummah, seapik-apike umat.
Kalian semua adalah sebaik-baiknya umat. Jadi umat Kanjeng Nabi dikategorikan sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di mana umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebaik-baiknya umat diperintahkan untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kita itu terkena kewajiban, kalau ada kemungkaran kita wajib ingkari. Contoh kecil mawon, panjenengan ajenge sholat, rancane panjenengan pun sholat, ternyata rancane panjenengan iki bawa najis, mengkenanya anak najis. Panjenengan aja menang ya itu pemerintah pemerintah dan harus bersolat tak elingakan aja. Tapi caranya berikut, dielingakan dulu pangapunten yang kenaan dengan anak najis. Kudu dielingakan, kenapa? Karena orang yang sholat membawa najis ini kan tidak sah. Berarti termasuk kemungkaran. Panjenengan sing ngerti ya wajib elingaken. Ya bro. Nah niki arane al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu. Terus kemudian wonten ing dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhafu iman." Rawahu Muslim. Ai aqallu ma yalzamul insan 'inda al-ajzi. Nah, maknanya barang siapa di antara kalian mengetahui kemungkaran, maka wajib hukumnya untuk menghilangkan kemungkaran itu. Semisal ada orang melakukan kemungkaran berupa apa? Ya, pakai sabu-sabu. Ya, maksudnya ngerti? Di uang ya. Pakai sabu-sabu, pakai ganja, kan kemungkaran ini. Bahkan jenengan wajib menghilangkan kemungkaran itu. Dengan cara apa? Tahapan yang pertama, falyughayyir biyadihi. Pertama dengan menggunakan tangan, dicukur terus diumpet. Ya, ajak kasar terus dipukuli wong orang di. Ya, atau semisal pangapunten minum khamar ya, khamar aja terus kemudian botolnya dikepuk-kepuk, botol ansem. Diambil botolnya, yang jadi masalah kan airnya. Airnya dibuang karena botolnya esi bisa laku kayak gitu. Ya iya botolnya kan kena ganti baik, terus diisi kecap lah iya kan esi bisa laku. Nah ini cara yang benar. Jadi begitu cara yang kamu menghilangkan kemungkaran ya, terus kemudian botolnya dihancurkan semua. Ini namanya dia umat menyanyiakan harta. Ya, jadi cara amar ma'ruf ketika ya wa nahyu 'anil munkar kaitannya bab tentang masalah khamar, diambil botolnya terus dibuang botolnya. Kalau semisal tidak mampu menghilangkan kemungkaran dengan menggunakan tangan, maksudnya tidak mampu gimana? Ini kalau saya ingatkan dengan menggunakan tangan, bisa jadi nanti orangnya malah mencaci maki agama, malah nanti akhirnya murtad terakhir. Akhirnya berikut langkah yang kedua dengan menggunakan lisan, dinasehati nganggo lisan. Ini hukumnya haram, bahaya. Walaupun sebenarnya wong sing lakoni kuwi wis ngerti kuwi hukumnya haram. Betul. Kan ana wong sing ngerti tapi sing lakoni tetap dielingaken karena tugas kita kalau mengetahui kemungkaran kita wajib ingkari supaya kita tidak terkena dosa. Kudu malah terus kemudian wis diterusaken baik bukan kurang ketol namanya ya. Aduh, ceritanya pan ngerangkul tapi malah justru terjatuh barang-barang maksiat. Waroni. Karena apa? Malah justru mendorong supaya bersemangat minum khamar, betul. Ya, dinasehati nganggo lisan. Kalau semisal dengan menggunakan lisan kok tidak mampu kan jenengan, maknanya tidak mampu. Ini kalau saya nasihati nganggo lisan, malahan justru malah
bisa murtad. Nggak bisa orang ngomong Allah ciumnya hukumnya halal ambil bunyong kan repot ya. Berarti ngalalakan perkara yang haram kan ini murtad nanti keluar Islam. Ini bisa terjadi karena orang kalau dalam keadaan marah dia nggak terkontrol. Akhirnya apa? Apa sih jadi kepengenan tuh ngomong apa? Ya, sampai bisa terjadi cium mau dihukumi halal padahal harus ngerti haram. Kan repot nih. Ya. Terus anak manusia ngomong, mengkoser belum pernah ngerasakan ya gue. Kok maninya ini anak? Gue kan anggar sesuai dia kan orang bener koser berarti orang apa? Aduh, sing arane kullu muskirin, saban-saban perkara sing mabokaken qaliluhu wa katsiruhu haram. Baik sedikit maupun banyak yang tetap hukumnya haram. Jadi minum khamr keharamannya bukan karena mabuknya, ya, karena memang secara dzatiyah khamr itu sudah diharamkan oleh syara. Jadi mau minum, ya dia mabuk ataupun tidak tetap hukumnya haram. Nah terus kemudian kalau sudah tidak mampu dengan menggunakan lisan, kewajiban kita yang terakhir ingkar dalam hati, ingkari perkara mutahiyah. Karena yang anggar nganggo tangan wakil dia murtad, yang anggar nganggo lisan wakil dia murtad, bukan yang lawan omongan. Akhirnya dia hanya bisa ingkar di dalam hati. Inilah kewajiban, ya, tahapan terakhir saat kita itu mengingkari kemungkaran. Jadi makna ad'aful iman, maknanya butuh selemah-lemah iman, tapi maknanya ai aqallu ma yalzamul insana 'indal adasi. Minimal seseorang supaya tergugur kewajiban mengingkari kemungkaran adalah ingkar dalam hati. Nah, syariat mengajak kepada kita itu untuk amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar, membatalkan perkara yang batil, membenarkan perkara yang hak. Pada zaman sekarang ini sudah banyak orang-orang yang mengaku saya berilmu, saya adalah syekh, sampai udeng-udengnya ya, sorbannya udengan, ya kan? Anjenengan ki aja karena ketipu, ana wong wanggone jubah, terus kemudian udeng-udengnya gede, ya, udeng-udengnya kok sing gede ternyata ilmunya sesuai. Ya, cuma orang kadang terpengaruh dengan penampilan sih ya. Agar penampilannya keren ya panjenengan langsung sakit, gimana meneng ya. Ya jadi aku langsung cium tangan, kira bojone apa? Bojone tau diciumi malah bojone wong ya diambungi. Ya orang karena ada orang yang dikatakan, ya, orang alim katanya, dikatakan orang yang luar biasa ilmunya, anak jamaah salaman, wong wadon kok malah diterima. Walaupun alasannya saya gurunya, nggak boleh. Siapa yang mengatakan gurunya siapa? Nggak boleh. Ya karena apa? Karena syariat itu melarang bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kalau orang anak alasan guru, orang anak alasan murid, dia kan murid itu. Guru, dan sing madrasah kematin, kalau ada anak, ya, yang udah besar minta salaman sama saya tolak. Kalau mau minta salaman saya pakai sorban. Ada penghalangnya, itu pun anak-anak. Saya maksudnya memberikan pendidikan bahwa hukumnya tidak boleh. Nah, kayak gitu. Jangan sampai, ya, seseorang yang sudah dianggap, ya, susah syekh tapi ternyata salaman baiknya si anak tanpa penghalang. Ya Allah, ini kan miris. Gimana? Miris. Nih, nanti ada alasan. Bukannya Rasulullah pernah membaiat seorang wanita? Iya, memang itu. Ada peristiwa namanya bai'atul ridwan. Peristiwa apa? Bai'atul ridwan. Pernah kira peristiwa ini? Boten lah ya. Wis kurang akal ngaji sing iki iki sing digoleki. Ilmu tok omongan. Ya. Di sini daging lakat tulangnya wis. Siap dipangan omongan.
Nah, Bai'atul Ridwan itu jadi pernah terjadi yang namanya umat muslimin jumlahnya sedikit, orang kafir jumlahnya banyak. Akhirnya para sahabat yang ada di situ dibaiat oleh Rasulullah, jangan kabur dan jangan lari dari peperangan ini. Walaupun jumlah kita sedikit, jumlah orang kafir banyak, jangan sampai kabur. Di baiat. Baiat itu maknanya perjanjian. Nah, terjadinya baiat itu di bawah pohon. Makanya disebut dengan tahta syajaratul ridwan. Baiatnya itu di bawah pohon karena baiatnya para sahabat diridhoi marang Allah dan Rasulnya, maka disebut dengan tahta syajaratul ridwan. Ada seorang wanita yang baiat kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah itu memegang tangannya tanpa ada penghalang? Tidak. Ya, Rasulullah tidak bersentuhan kulit. Ya, saat membaiat seorang wanita. Ini Kanjeng Nabi. Man anta, ente siapa? Kan ya Bu, ini benar. Ngaku-ngaku umat Kanjeng Nabi, ngaku-ngaku warasatul anbiya, tapi bisa masalah bagi orang tegas gitu loh. Nah, makanya kudu hati-hati. Jadi zaman saniki pangapunten walaqad kafara an-nafuna yawma fid-din bi fatawa ma anzalallahu biha min sultan. Jadi zaman saniki kata tiang-tiang sing dianggap wong sing alim darene tapi ternyata berfatwa tanpa didasari ilmu, bahaya. Makanya kita wajib mengingkari perkara sing mungkar. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kalau kita menyebutkan kesesatan orang lain, keburukan orang lain, ya, dengan beberapa tujuan, yaitu ditahdir untuk memperingatkan bahayanya, maka ini hukumnya boleh. Dalilnya mana? Oh, kan dalilnya, bukan dalil. Ya, ahlu sunnah orang kekurangan dalil, bukan dalilnya komplit. Ya, ini yang pertama. Di dalam hadis, ya, riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan kepada orang yang melakukan manipulasi, ya, makanan. Jadi jual gandum sing nang dhuwur egare nang sore teles. Kan ngurangi timbangan lan nambahi timbangan bukan. Nang dhuwur garing sing diloro garing tapi ning isor telas. Ya berarti manipulasi. Nang dhuwur jagungnya apik, nang isor jagungnya sing ora apik. Ya ora. Semisal dagang apa arane cabe nang dhuwur sing apik ing isor wis busuk kabeh berarti apa? Ya arane wong manipulasi dalam berdagang, boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena apa? Ada unsur penipuan. Nah, pada zaman Kanjeng Nabi ada, ya, orang yang berjualan gandum memulai dari sore terus Kanjeng Nabi ngertos langsung man wasana falaysa minna. Wong sing manipulasi berarti bukan umat kita. Ya, memberi peringatan bahaya orang ini yang telah melakukan manipulasi dalam perdagangan. Dan juga Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada orang lain tentang dua laki-laki, ya, yang hidup di antara orang muslimin tapi dia melakukan keburukan. Apa yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi? Ma'ahunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Ya, bahwa saya tidak menduga bahwasanya si fulan ya benar-benar mengetahui tentang agama kita. Artinya apa? Rasulullah, ya, menjelaskan kepada masyarakatnya bahwa si fulan ini bukan orang yang tahu di dalam ilmu agama. Nggak masalah, karena ini bab untuk memberi peringatan kepada orang lain tentang bahayanya orang tersebut. Nah, terus kemudian ada lagi, ya, ada seorang wanita yang bernama Fatimah binta Qais. Fatimah binta Qais.
Nah, Fatimah binti Qais ini mau dilamar. Terus kemudian matur marang Kanjeng Nabi, "Wahai Rasulullah, kula ajenge dilamar kali Muawiyah lan Abu Jahal." Lho Kanjeng Nabi dawuh ngeten, "Amma Abu Jahal fala yad'u asahan atihi." Angger Abu Jahal ya wonge keras, sering ngukuli wong wadon. Wa amma Muawiyah fasu'ulun lama lalahu. Angger Muawiyah ora duwe. Jadi yang lamar jenengan mau jenengan malah sengsara mari sahih. Nah, Kanjeng Nabi menyebutkan keburukannya siapa? Muawiyah sama Abu Jahal di belakangnya, di hadapan si Fatimah binti Qais. Ini bukan termasuk hibah berarti Kanjeng Nabi melakukan hibah, bukan. Ini maksudnya mimba bitahbir untuk memberi peringatan kepada Fatimah binti Qais bahwa si Abu Jahal perilakunya kayak gini, si Muawiyah seperti ini. Ini Usama angger ente pan nikahlah si Usama. Ya, itu Kanjeng Nabi. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa memberi peringatan tentang bahayanya sebuah kelompok ataupun orang ini bukan termasuk hibah yang diharamkan, justru termasuk sebuah kewajiban. Dan juga bukan termasuk hal yang memperpecah umat. Semisal yang menyebutkan kelompok ini orang benar, kelompok ini orang benar, tak sebutkan jelas, tak jelaskan sing orang benar meletakkan apa. Ini bukan sesuatu yang menjadikan terpecah belahnya umat, bukan. Ya, senengnya anggar. Ya, jelaskan kelompok ini. Ini kan mengakibatkan umat terpecah belah, bukan. Justru akan mempersatukan umat. Jadi makna ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Ini maknanya adalah berpegang teguh wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Maksudnya jangan sampai seseorang itu akidahnya berbeda dengan akidahnya Kanjeng Nabi. Kalau akidahnya sama, tidak akan terjadi perpecahan, gimana? Ya buat tetap. Panjenengan akidah Ahlus Sunnah, kulo akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, gelem kumpul. Tapi pangapunten, kalau akidahnya bukan Ahlus Sunnah, gelem kumpul orang gendeng. Justru adanya munculnya firqah-firqah seperti itu mengakibatkan perpecahnya umat. Maka supaya menjadi satu kembali dengan cara menjelaskan akidah yang benar seperti ini, kelompok yang seperti ini tidak benar. Nah, jelas? Paham? Ini jam berapa ya? Jam setengah 11. Sampai jam berapa pun jalur ya? 11. Anda sih jalur jam 11. Anda sih jalur jam setengah 11. Hah? Jam 11 jalur ya? Sepakatan maksudnya emen artinya panjenengan orang blunder. Ada sampai blunder kesuwen ada sampai ya. Kue mengakibatkan nanti timbulnya penyakit hati ya. Nyonya orang bakal suwe-suwe santai baik santai. Tenang. Nah, ada 3 kelompok yang sangat berbahaya khususnya di Indonesia. Pertama, kelompok Al-Wahhabiyah. Yang kedua, kelompok Hizbul Ikhwan. Hizbul Ikhwan ini biasanya nama lainnya Jamaatul Islamiyah atau Ikhwanul Muslimin. Ini sami. Jamaatul Islamiyah atau Ikhwanul Muslimin ini sama sebenarnya Hizbul Ikhwan. Yang ketiga namanya Hizbut Tahrir. Di Indonesia namanya HTI. Hizbut Tahrir atau HTI. Ini adalah 3 kelompok yang sangat berbahaya dan sudah diperingatkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab risalahnya. Yang pertama, kelompok Al-Wahhabiyah. Siapa sebenarnya kelompok Al-Wahhabiyah? Kelompok Al-Wahhabiyah itu asbabu Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Jadi kelompok Al-Wahhabiyah itu pengikutnya Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi Al-Mutawaffa sanah, yang meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah. 1206 Hijriah.
Jadi pendiri Al-Wahabiyah, pendiri tokoh Al-Wahabiyah sinten? Muhammad ibnu Abdul Wahab. Maka Bapak Syekh Basim Asy'ari tentang kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan di antara kelompok yang sesat yang membahayakan adalah kelompoknya Muhammad ibnu Abdul Wahab. Bahkan Bapak Syekh Basim Asy'ari jelaskan penyakit yang dibawa oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab berupa doktrin radikalisme. Doktrin sing kok bakalnya apa? Ngafirakan wong muslim. Penyakit seperti ini tidak ada obatnya kecuali dengan cara dipotong. Betul sih. Maknanya rokok, ambil wong wis kena doktrinane si Muhammad ibnu Abdul Wahab lan para pengikut-pengikutnya. Kowe angel diobati, angel pol. Pandina sehati pandingin dalil sewupun orang bahkan belum balik kecuali pancen diparingi hidayah saking Gusti Allah. Wis saya setuju. Ya. Maka bahaya sekali doktrin seperti ini. Bahkan baru kemarin acara Maulid Nabi itu di Pakistan, nauzubillah, ada orang yang sedang merayakan Maulid Nabi. Kelompok mereka itu ya membunuh orang-orang yang sedang merayakan Maulid Nabi itu di Pakistan. Di Pakistan itu saya dapat berita, valid bukan hoax. Nah, ini karena apa? Terkena doktrin Al-Wahabiyah. Jadi apa kata ini? Jangan sampai anak panjenengan lan putu-putune terus kemudian terkena doktrin paham ini. Karena engkau ujung-ujungnya apa? Ngasirakan wong tua. Pas balik ya foto-foto kudu dibuang karena apa? Haram. Rumah warna foto nih orang bakal mereka teka. Buang kudune. Aduh dia bocah tak lahir laten barang wis gede ngajine karo sapa kok ujung-ujungnya ngarowan. Iya bahaya. Ya, kalau sudah seperti itu bahaya. Ya, jadi harus hati-hati. Bahaya sekali. Jadi penyakitnya kata Basim Asy'ari obatnya siji ditugel ibarat penyakitnya semisal penyakit kusta lah ya. Ini kudunya ditugel baru sembuh ibaratnya. Coba dengan ingali orang-orang yang mengikuti paham Muhammad bin Abdul Wahab, angel apa orangnya? Angel yang dinasehati. Bahkan pernah saya itu mengucapkan salam kepada salah satu Al-Wahabiyah, nggak dijawab salam itu loh, nganggapnya kafir, kurang ajar bener ya. Nah iya berarti apa? Nganggap sakliane kelompok kayak hukumnya kan repot ya. Makanya teroris itu sebenarnya bukan orang Islam ya. Mereka itu sebenarnya ingin menghancurkan Islam. Jadi ada sampai terkena pengaruh kayak ini, anak Islam sih bener, anak Islam sih salah. Mana Islam ini bener guys. Ya, ambil anak orang sing ngaku Islam, terus kemudian perilakunya tidak sesuai ajaran Islam, kue akeh. Terus orang dadakan kemudian Islam terbagi menjadi dua. Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya bunuh diri. Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya ngebom sama orang Muslim. Tidak pernah mengajarkan seperti itu. Islam itu mengajarkan kebaikan, rahmat, ya baik di dunia maupun di akhirat. Itu Islam. Kalau ada orang yang mengaku Islam, ternyata kok ngebom, ternyata kok bunuh diri, bukan Islam, bukan orang Muslim itu. Nah ternyata setelah diteliti itu, orang-orang yang terjadi bom bunuh diri itu, ternyata mereka itu baca kitab-kitabnya Muhammad ibnu Abdul Wahab. Oh, ternyata pemikiran terorisme itu mengambil karyanya siapa? Muhammad ibnu Abdul Wahab. Siapa? Al-Wahabiyah. Boleh baca? Nah, Muhammad ibnu Abdul Wahab ini ketika pada masanya tidak ada satu ulama pun
ya yang memuji tentang keilmuannya beliau. Tidak ada. Sudah menjadi tradisi. Kalau orang itu dikatakan orang alim, ada saksi orang alim lagi mengatakan si fulan alim, si fulan alim. Nah, pada masanya Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada satupun ulama yang memuji tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Malah justru Muhammad bin Abdul Wahab punya saudara yang bernama Sulaiman bin Abdul Wahab, dan malah saudara niki bantah lan nolak keyakinan sing dibawa Muhammad ibnu Abdul Wahab. Sulaiman ibnu Abdul Wahab membuat karangan kitab yang berjudul As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. Yang kedua Faslul Khitab fi Raddi ala Muhammad ibn Abdul Wahab. Nah, dua kitab ini sing dikarang oleh sedulure siapa? Muhammad bin Abdul Wahab, saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab yang bernama Sulaiman, khusus membantah keyakinan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan juga ada seorang ulama mufti di Mekah bermadzhab Hambali dan masyhur. Beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Humaid. Beliau itu seorang ulama dan mufti yang mencatat ada 800 ulama pada masa itu, dan ya masa setelah masa yang sebelumnya dicatat ada berapa 800 ulama baik laki-laki maupun perempuan yang bermadzhab Hambali dicatat. Nah, ternyata beliau Ibnu Humaid tidak mencatat Muhammad Ibnu Abdul Wahab sebagai ulama. Bahkan bapaknya dewek, bapaknya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Kan ngomong karo masyarakat, wahai masyarakat, ya matarona min Muhammad bin Asad. Panjenengan kabeh bakal ya Arab ngerti kejelekan sing digawa anak nyong sing arane Muhammad. Kuwi bapaknya dhewe. Nah, bapaknya saja sudah memberi peringatan kepada orang lain tentang bahaya yang akan dibawa oleh anaknya yang bernama siapa? Muhammad. Terus kok kenapa dinamakan kelompok Al-Wahabiyah? Sebenarnya Al-Wahabiyah itu nama dari ulama ahlu sunnah atau dari mereka sendiri? Nah, mereka aja berbeda pendapat. Dari kalangan Wahabiyah berbeda pendapat. Ada yang mau dipanggil Al-Wahabiyah, dengan bangganya mereka ngaku-ngaku Al-Wahabiyah. Ada yang tidak mau dipanggil Al-Wahabiyah, maunya dipanggil Salafi. Nah, orang gelem dipanggil Al-Wahabiyah, gelemnya diarani Salafi. Ngeri banget ini ya. Saya jelaskan dulu. Salaf itu artinya ulama yang hidup pada abad 300 Hijriah pertama. Itu jenis ulama salaf. Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dia meninggal dunia pada tahun berapa? 1200 berapa? 6 Hijriah, berarti atur. Ya, orang bisa dikatakan ulama salaf, si judul ulama. Terus kemudian Muhammad bin Abdul Wahab orang gurunya, orang dia guru. Ya, cuma baca-baca kitabnya siapa? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Ibnu Katsir. Gede ya gue. Nah, Ibnu Taimiyah abad berapa? 600. Singaran ulama salaf urip ing dalam 300 Hijriah pertama. Jadi anggar anak Wahabiyah tak ngaku salaf, be orang layak aduh. Ya, kenapa? Karena salaf itu ulama salaf yang dipuji oleh Kanjeng Nabi. Mereka tidak mengikuti ulama salaf, mereka ikutnya Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Paham? Cuma untuk mengelabui panjenengan ya, dikira mereka benar-benar mengikuti ulama salaf. Yang akhirnya apa? Angger gawe pondok arane pondok apa? Pondok sahabat Abu Bakar, pondok sahabat Umar. Ayo saya sini Islami supaya mengelabui masyarakat agar mondok-mondok saya dulu. Padahal ternyata isinya justru menentang akidah Rasulullah sahabat. Padahal apa betul?
Lu bahayan di karo wong sing terang-terangan bahwasane wong kuwe non muslim, karo wong sing takone muslim ternyata bawa akidahnya non muslim. Bener ya? Lu bahayane sing ndi? Ya wong sing takone muslim tapi bawa akidahnya non muslim. Bener. Panjenengan gampang mau dilakuin coba terus kemudian pakai imamah semisal ya sehingga wis dawa bukan buana titik lorong bukan pak gula apa kepingan gula bisa kalau kayak gue bukan juga bikin orang anak riwayat keterangan kanjeng Nabi yang baru anak titik lorong anak ini jelaskan dalam hadis nggak ada. Kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifat kanjeng Nabi. Orang anak keterangan di antara berbagai kanjeng Nabi batu keke anak titik lorok ya anak. Anggaran nasi nama titik lorok biasanya bersujud, biasa-biasa enam mulai. Jebur ceritanya emen apa? Emen kakon ireng loro, jebule ireng kabeh. Baca ireng ternyata. Angel nih kayak aku. Sholat apa kan pria? Sholat kok pengen dipuji. Nanti ada. Makanya ya Allah, kau duduk tolak ukur ibu. Bukan jadi tolak ukur ambil sujud. Bukan kan sujudnya yang sepisan, bukan orang pisan cuma terus memang kayak gitu. Ditekan orang sing orang lumrah. Ya, bucok ya gue. Iya, aduh, ya. Jadi aja sampai tertib. Wis manut mawon kali Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sing pun jelas. Gimana? Sana dia pun jelas. Lah kok manut karo bahasa lewat sinten para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Jelas? Jadi mereka tidak mau disebut Al-Wahabiyah sebagian, maunya disebut dengan salah. Kalau saya tidak akan memanggil mereka salafi, karena kalau kita panggil mereka salafi dikira pengikut salaf. Yang benar-benar pengikut salaf adalah kita ulama Ahlus Sunnah. Makanya pondok-pondok dulu, pesantren dulu, Nirboyo contohnya disebut pondok apa? Pondok salaf. Gimana? Nirboyo pondok salaf, pelosok pondok salaf, sarang pondok salaf, itu kan? Tebu Ireng Jombang pondok salaf. Jadi pondok-pondok salaf artinya pondok-pondok yang menjelaskan kurikulum faham ulama salaf, yakni keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ada sekolah namanya Salafiyah untuk membedakan zaman saiki wong sing ngaku-ngaku salafi. Ya boleh. Anggarnya ngundangnya Talafi artinya perusak, baik sisi akidah maupun akhlak. Ini kan saya sebut akhlak yang diorang-orang ini pernah kejadian anak wong Wahabi ditawari nang hotel. Anggar hotel, gue waktu gue nang Bali hotel panjang nang di anggar hotel dia perwat karo pantai mau akeh wong wadon sing klambine ora jelas saya gitu. Anggar hotel kana aduh. Lah wong Wahabi iki malah milih sing pantai itu gendeng ya. Nah ya Allah aslan. Nauzubillah ini orang mulai dalam akidahnya akhlak itu orang karuan. Di palingi salami orang Jawa salam. Primen saja artinya. Bukan kayak gue sekarang ini Al-Wahabiyah. Jadi Muhammad ibnu Abdul Wahab itu pendirinya. Nah ternyata Muhammad ibnu Abdul Wahab ini nikah kontrak dengan orang Yahudi. Nah nikah kontrak dengan orang Yahudi. Ada orang Yahudi namanya pada zaman itu As-Sa'ud. Nah Sa'ud ini karena tahu Muhammad ibnu Abdul Wahab ini memang pemikirannya sudah congkak, pemikirannya sudah menyimpang dari paham Ahlus Sunnah, dimanfaatkan. Sejarah membuktikan sing arane wong Yahudi kuwi benci karo apa? Benci karo apa? Kanjeng benci dong.
Oh. Cuma kan angger secara terang-terangan Yahudi itu benci marang umat Kanjeng Nabi ya. Perang semisal secara fisik kalah umat Islam akeh. Akhirnya caranya adalah bobrok ideologi wong Islam, dirusak ideologi wong Islam. Bagaimana caranya memanfaatkan Muhammad bin Abdul Wahab sing jelas-jelas sesat, nambah gak rusak. Bagaimana nikah kontrak sawise duwe kalau asal kerjasama sama orang Yahudi kerjasama. Apa isi kerjasamanya? Menguasai seluruh negara dengan cara apa? Mengatasnamakan ideologi Islam. Selain kelompok mereka kafir, sebenarnya ingin menguasai masalah kudus. Paham? Pada saat itu juga di Mekah, di Arab Saudi, apa yang terjadi? Para habaib dibunuh, para zuriat Kanjeng Nabi dibunuh, Syarifah dibunuh. Makanya anak habaib yang datang ke Indonesia, anak keturunan ke Indonesia, karena waktu itu memang para habaib itu dibunuh oleh mereka. Makanya kemudian jarang sekali orang yang menyebutkan dirinya sebagai zuriatun Nabi karena warga semua dibunuh. Ya, dulu seperti itu. Kalau sekarang kan sudah banyak para habaib yang muncul gitu kan. Panjenengannya wis ora asing, habib. Kalau kiai biasa baik. Yang kuat itu ya. Kalau kiai ora habibnya, anggar habib nasabeh, apa meneh habib sing berilmu ya loro-lorone kalau kiai ilmu. Makanya berbiak kok anggar ceramah sih akal kiai sepuh di situ, ya kan? Kiai sepuh, kiai badunya harus kandung, kadang juga kiai Imam Lirboyo, kiai sepuh di situ ceramah. Sana ini kan wis ngomong generasi para generasinya sekarang, ya. Cuma kurang mandi ya. Biasanya ada ya. Kurang akarnya, lapetnya kurang apa ya, kurang nancep biasanya. Enggak wong sepuh kan ngomong eset subuh tapi tidak nancep di dalam hati biasanya. Jadi mau Muhammad itu Abdul Wahab. Jadi Muhammad itu Abdul Wahab ini ya ingin menguasai seluruh negara dengan cara apa? Ya, membunuh para habaib di pantai. Makamnya para syuhada dihancurkan. Itu waktu di video saya punya videonya. Makamnya para syuhada dibongkar jedar. Allah. Bahkan mau menghancurkan makamnya Kanjeng Nabi zaman itu. Siapa yang menyelamatkan coba? Supaya makamnya Kanjeng Nabi tidak dihancurkan oleh Al-Wahabiyah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi Muhammadiyah Hasyim Asy'ari ini surat ringkas kabeh di bahasa ini tapi intinya kayak gue. Ibaratnya panjenengan angger merusak makam Kanjeng Nabi nyokong Indonesia orang bakal haji. Soalnya di antara tujuan haji yang melakoni haji di antaranya ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi. Itu terus makam Kanjeng Nabi ini dirusak kepiye? Akhirnya apa? Makamnya Kanjeng Nabi tidak dihancurkan, yang lain dihancurkan. Makanya kok, misal kalau ada orang yang haji, sopi ningali pas teng robot itu, ya, teng robot dengan ningali. Kan kelihatan itu, makam Kanjeng Nabi nggak terurus, debunya banyak sekali. Ini saya nggak dibersihkan, nggak terurus. Karena mereka sebenarnya carinya fulus. Nah ini. Karena yang fulus, mau sesat biasanya ciri-cirinya urusannya dulu ya. Jadi apa buatan itu ideologinya? Ngerti? Nah, di antara keyakinan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah meyakini Allah manhul, merupakan Allah dengan makhluknya. Ini keyakinannya siapa? Al-Wahabiyah. Mengatakan Allah ada di langit, Allah bersemayam di atas arsy, mengatakan setiap sepertiga malam Allah naik turun. Nauzubillah min dzalik. Niki keyakinan sedang Muhammad ibnu Abdul Wahab.
Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah keyakinannya Allah ada tanpa tempat. Allah tidak di dalam hati. Allah tidak di mana-mana. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di kanan, Allah juga tidak di kiri. Allah ada sebelum adanya arah, sebelum adanya tempat, dan tidak bertempat dan juga tidak berarah. Setelah Allah menciptakan tempat dan arah, Allah pun tidak bertempat dan juga tidak berarah. Aku dan kalau ningali di muter video ada anak TK mau diajari Allah ada di mana? Ada di langit. Gitu. Siapa sih ngajari sih? Bahaya apa buatan ini? Ada. Mereka belajar kayak gue. Kan bahaya. Ini kan keyakinannya Yahudi. Orang Yahudi itu keyakinannya Allah ada di langit. Keyakinannya orang Yahudi Allah ada di atas arus. Orang Yahudi. Nah, Al-Wahabiyah keyakinannya sama. Diyakini Allah ada di langit, Allah ada di atas arus. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Keyakinannya Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada wong ngaku-ngaku NU terus meyakini Allah ada di langit, itu wong NU. Ada wong ngaku-ngakunya ikut organisasi Nahdlatul Ulama terus kemudian berkeyakinan Allah bertempat di dalam hati, itu bukan orang NU. Bukan. NU Nahdlatul Ulama yang dibawa Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Begitu. Ya. Jadi harus hati-hati. Orang kafir mengaku NU terus kemudian ngerti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang kafir. Ya, makanya gini, laisa kullu man yantasib ilal asy'ari bahwa asy'ariyun. Tidak setiap orang yang ngaku-ngaku akidahnya Asy'ari bahwa dia benar-benar Asy'ari. Wa laisa kullu man yantasib ilal Nahdlatul Ulama bahwa Nahdliyun. Begitu juga tidak setiap orang yang ngaku-ngaku NU terus kemudian diakui benar-benar dia Nahdliyin. Ya gitu. Paham? Makanya kita alhamdulillah setiap satu bulan satu kali ya, insya Allah kita kajiannya tentang keaswajahan supaya panjenengan ngertos paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan untuk berperang untuk apa, tidak, ini secara ideologi supaya panjenengan ngertos mana akidah yang benar, mana akidah yang tidak benar, sehingga nanti kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan ini baru satu kesesatan yang dibawa oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Nanti pertemuan berikutnya akan saya jelaskan kesesatan yang nomor 2, yang nomor 3, nomor 4, dan sampai 10 dan lebih dari itu, serta bagaimana cara membantah dan keyakinan yang benar bagaimana. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kalau tidak ada halangan, Bu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, ada yang mau bertanya? Monggo, saya persilakan satu saja karena waktunya sudah pas jam 11. Jadi kalau ada pertanyaan cuma satu saja, monggo. Tidak ada? Tidak ada karena sudah paham atau belum paham? Saya nggak tahu ya, saya husnuzon aja lah. Saya husnuzon dengan paham. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma thabbitna 'ala aqidati ahli sunnati wal jamaah. Allahumma thabbitna 'ala aqidati ahli sunnati wal jamaah. اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya sebagaimana sekarang dikumpulkan oleh Allah Taala di dalam majelis ini, begitu juga kita berdoa kepada Allah nanti kelak di akhirat juga kita dikumpulkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ya, Bu? Di